Pemirsa, sidang perdana perceraian Natasha Rizky dan Dedi Mahendra Desta digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Kedua belah pihak tampak hadir di persidangan yang beragendakan mediasi itu. Natasha datang lebih dulu yang didampingi oleh kuasa hukumnya, sementara itu tidak lama kemudian diikuti Desta yang hadir dengan mengenakan kemeja serba hitam dan kacamata. Sidang kali ini masih beragendakan mediasi yang berlangsung tertutup dan menemui jalan buntu. Usai menjalani sidang, Natasha dan Desta saling mengungkapkan hasil mediasi tersebut. Oh, sebelah tujuh. Sebelah sana, ya. Caca. Tadi bareng sama Kak Desta juga. Iya tadi bareng juga sama Desta. Desta ada. Kak. Semangat ya Kak. Awas, pikir. Desta gimana? Udah loh, depan pintu aja tadi ya. Boleh. Musuhan sih, gini-gini ya. Nangis dulu. Iya, bagian nih. Ayo kanjang gimana tuh? Bukan orang bagus. Ayo. Banyak nih. Ayo buat kirim aja gambarnya. Enggak no Desta itu. Woi, Desta nangis woi. Ganti. Tadi udah ngomong Bang, aku dapet. Yang lain kagak. Apa yang dipikirin ya? Itu apa ya? Sorry Bang. Ya Pak, ini Pak nih. Sedih lah, kita semua nggak pengen kayak gini gitu. Ini berat banget buat kita karena dia juga butuh pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak-anak gitu. Ya, tapi Bismillah saya yakin atas pertolongan Allah, saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Pokoknya intinya kita ini kesepakatan bersama baik-baik ya. Jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana, nggak usah ke arah mana. Nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik, jangan sampai terjadi lagi. Sidangan hari ini tadi sudah dilangsungkan seperti kita ketahui bahwa sidang yang diajukan oleh Desta tentang permohonan talak, ya. Permohonan talak, dan tadi sudah dihadiri oleh Desta sendiri dan Caca. Nah tadi sudah sidang perdana tadi dan setelah itu hakim berdasarkan perintah Mahkamah Agung untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, tadi sudah dilangsungkan mediasinya dan dipimpin oleh mediator dan hasilnya adalah gagal. Proses mediasi mengalami jalan buntu dan keduanya sepakat melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama. Natasha pun mengungkapkan harapannya jika perceraian itu nantinya bakal terjadi. Baginya, bercerai menjadi keputusan terbaik yang harus ia jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Jadi tadi alhamdulillah semuanya sidangnya berjalan dengan lancar. Terus tadi juga kita semuanya dimudahin ya, Bang ya. Alhamdulillah semuanya tadi juga nggak terlalu lama. Terus kita mediasi. Ya, kita melakukan mediasi mengikuti prosedurnya dan ya hasilnya
kita lanjut terus prosesnya atas kesepakatan kita berlanjut prosesnya, tinggal menunggu aja sidang berikutnya gitu. Jadi tadi semuanya cepat sih gitu, kita mengikuti semua tahapan-tahapannya gitu sih. 2 minggu setelah dari sekarang insya Allah sidang kedua kita udah sepakat, jadi mudah-mudahan ini yang semoga ini yang terbaik. Jadi udah sepakat antara aku sama Desta, ya kita mesti untuk lanjutin lagi sidangnya. Nah, itu nggak bisa dibuka di sini lah ya, yang pasti udah diatur sebaik-baiknya gimana berdua kita jalanin ini bareng-bareng gitu. Sementara itu, bocoran alasan mengapa Desta menggugat cerai Natasha diungkap oleh kuasa Natasha. Menurutnya, gugatan perceraian yang dilayangkan Desta tersebut lantaran ada perbedaan pendapat di antara keduanya yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Lantas benarkah kehadiran orang ketiga juga menjadi alasan Desta menggugat cerai istrinya? Seperti diketahui, belum lama ini Desta diduga terlihat berjalan berdua dengan seorang wanita yang diduga bernama GG. Benarkah demikian? Semua fitnah ya, itu tidak benar. Desta Masya Allah Desta orang yang baik. Masya Allah beliau tuh baik banget sama keluarganya, jadi tolong jangan fitnah beliau yang aneh-aneh. Saya menjadi saksi hidupnya selama 10 tahun. Beliau baik banget sama saya, sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan sama itu tidak benar adanya. Itu aja sih, jadi kita semua jangan menyebarkan fitnah yang apalagi belum sama sekali tidak benar. Jadi itu aja sih, mohon banyak, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat, semua netizen, semuanya yang mendukung kami berdua. Masya Allah, yang udah doain kita semuanya. Kita pasti pengennya yang terbaik ya, kita juga nggak pengen hal ini terjadi, tapi qadarullah wa masyafa'al semua sudah kita pertimbangkan dengan baik gitu. Dan sekali lagi saya mohon, berita yang disebarkan itu sama sekali tidak benar gitu. Saya saksi hidupnya selama 10 tahun. Desta orang yang sangat baik dan sangat menyayangi kami, saya dan anak-anak gitu. Aku sudah bilang, aku udah klarifikasi juga di Instagram gue bahwa itu fitnah. Ya udah, fitnah, ngapain dipercaya? Capek gue untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu untuk apa gitu. Karena terlalu banyak yang sudah bikin opini, bikin pendapat ya. Karena berita-berita yang disebarkan, fitnah itu kan berarti tidak benar, cukup dong. Bukan merasa dirugikan, maksudnya fitnah udah banyak lah, jadi memang kalau namanya fitnah pasti merugikan lah, nggak mungkin fitnah tidak merugikan kan gitu. Bilang sudah di kuasa hukum sudah bilang sudah mencadangkan upaya hukum untuk yang masih menyebarkan fitnah, yang masih membuat fitnah. Memang ada perbedaan visi misi sama kita berdua yang memang itu hanya kita yang tahu dan kita nggak bisa kita share di sini. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terus, tapi memang itu yang kita alami berdua. Jadi itu kesepakatan bersama bahwa itu cukup kita aja yang tahu. Gitu. Hubungan kita baik, memang selama maksudnya berjalan dengan ya memang masih baik-baik aja, karena kita juga masih sepakat untuk bareng-bareng untuk anak-anak. Tidak banyak publik yang tahu kalau bahtera rumah tangga Desta dengan Natasha telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu. Sejak gonjang-ganjing mencuat, Desta dan Natasha tinggal di rumah keluarga masing-masing. Lantas bagaimana mereka menjelaskan kondisi rumah tangganya tersebut kepada anak-anak? Dan bagaimana pula dengan hak asuh anak, akankah jatuh ke tangan Natasha Rizky atau justru sebaliknya ke pihak Desta? Iya, tapi anak-anak sih alhamdulillah juga, ya ini alhamdulillah ya, pertolongan Allah. Mereka sangat-sangat kooperatif sih gitu, dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam tuh mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu kita udah kasih tahu mereka duluan gitu. Jadi mereka nggak dengar dari orang lain atau dari isu-isu yang beredar, tapi dari kita berdua langsung sebagai orang tua. Iya, ya kurang lebih sesuai yang dibilang sama kuasa hukum, kurang lebih setahun. Kita berdua sih sama-sama, karena kan kita emang ada rumah yang memang satu lagi ada gitu, jadi ya kita kesepakatan aja gitu, mau di mana. Kadang ya kita suka bolak-balik juga kok, karena kan ya emang anak-anak butuh kita gitu. Anak-anak mah ya kita sama-sama masih bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng.
gimana ya, ini kan belum pernah terjadi sama gue juga ya. Gue nih baru sekali kayak gini, jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin, udah itu aja. Semuanya sih jelas ya, maksudnya kita hak asuh bareng-bareng semuanya sampai membesarkan anak-anak bareng, nafkah semuanya sudah ditentukan, semuanya nafkah anak. Terus untuk semuanya udah ditentukan, jadi semua kesepakatan itu sudah terjadi ya, sudah disaksikan juga dengan kuasa hukum kita. Sidang selanjutnya akan digelar pada 12 Juni 2023 mendatang dengan agenda pembacaan hasil mediasi dari pertemuan pertama. Sebagai informasi, Desta melayangkan permohonan gugatan cerai terhadap istrinya, Natasha Rizky, pada 11 Mei 2023 lalu. Permohonan talak cerai Desta yang diajukan secara diam-diam itu sontak membuat kaget publik yang menganggap rumah tangga mereka selama ini baik-baik saja dan terlihat selalu harmonis dan jauh dari berita miring. Sekedar informasi, Desta dan Natasha menikah pada 21 April 2013 lalu. Selama 10 tahun menikah, mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya yang bisa gue sampaikan. Terima kasih ya. Beralih ke sidang perceraian selebriti lainnya, sidang cerai lanjutan Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar Senin kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang yang beragendakan mediasi itu dihadiri kedua belah pihak. Namun lagi-lagi sidang mediasi tersebut kembali gagal dan baik Ari dan Inge telah mantap untuk bercerai. Alasan gagalnya mediasi karena mediasi ini kan tujuannya memang untuk siapa tahu masih bisa rukun, siapa tahu masih bisa dibicarakan, masih ada musyawarah untuk mufakat gitu ya, bisa berdamai, mungkin mau coba lagi seperti itu. Dan memang itu kan selalu harus ada, dan kita juga mensyukuri ada hal itu gitu. Tapi memang kalau dalam urusan saya dengan istri saya, memang dari awal kita dua-duanya sudah bicarakan, kita sudah melibatkan anak-anak juga, ajak ngomong mereka. Dan memang dari awal aku sama Inge dengan persetujuan anak-anak juga memang sudah sepakat untuk berpisah. Kalau nggak salah dari kuasa hukumnya Inge sendiri juga udah ngomong ya, kalau bukan Ari yang menggugat, Inge yang akan menggugat, ya kan? Kemarin kata-kata itu ada ya. Jadi bagaimanapun juga memang sudah ada kesepakatan bersama untuk kita mau berpisah, kurang lebih seperti itu. Anak-anak pun iya, anak-anakku kan mereka adalah orang yang terlibat ya, mereka kan ada di dalam rumah tangga, bagian inti rumah tangga kita, dan mereka pun sudah setuju, sudah tahu apa yang terjadi, dan mereka pun sudah setuju dengan keadaan ini, dengan perpisahan ini. Anak-anak sudah kita omongin dan sudah bisa mengerti kok bahwa memang kita mau berpisah, mau mencari jalan masing-masing. Tapi tetap ya itu seperti aku bilang bahwa aku sama Ari mungkin sampai di sini as couple, tapi akan tetap berusaha menjadi parents yang terbaik buat mereka, buat Kensuman. Keputusan untuk tetap bercerai pun diungkapkan Ari Wibowo yang kekeh ingin bercerai dari Inge yang telah 17 tahun membina rumah tangga bersama. Bahkan keputusan bercerai tersebut sudah dibicarakan dengan anak-anaknya. Lantas benarkah perceraian tersebut dipicu adanya KDRT dan kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Kayaknya itu sudah cukup jelas alasannya apa, ya kan? Udah terpaksa saya sampaikan juga kan waktu itu. Iya. Udah terpaksa saya sampaikan juga waktu itu, kayaknya nggak usah diungkit-ungkit lagi karena sebetulnya udah sangat jelas sumbernya dari orang dalam, orang yang ada di dalam rumah tangga, anggota-anggota keluarga sendiri, baik saya maupun anak saya pun udah ngomong alasan utamanya apa, dan memang sebetulnya alasannya dari pihak kami satu-satunya adalah
Itu aja alasannya, tidak ada alasan lain. Kurang lebih seperti itu. Kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan atau apa? Ya, penganiayaan tidak. Orang ketiga mungkin atau apa? No comment. Karena again aku nggak bisa ngomong terlalu banyak. Tugas aku menjaga nama baik. Kendati sepakat bercerai, namun Inge tetap akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua anak-anaknya yang kini beranjak remaja. Sebagai ibu, Inge pun berharap hak asuh anak jatuh ke tangannya hingga cukup usia bagi anak-anak untuk menentukan pilihannya di kemudian hari. Ini yang diperjuangkan justru. Dia perjuangkan karena dalilnya ada, dasarnya ada. Menurut undang-undang, jurisprudensi, manakala orang tua bercerai, anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun, maka pengadilan menetapkan ibunya sebagai wali dan kewajiban bapaknya untuk menafkahi, menyiapkan pemondokannya, rumahnya, biaya pendidikan, asuransi, dan kesehatan. Anak-anakku kan bukan anak kecil lagi ya, bukan anak di bawah 5 tahun. Mereka dua-duanya sudah di atas 12 tahun. Nah, setahu saya itu mereka sudah bisa memilih juga, memilih mau ikut dengan siapa. Suara mereka itu sudah didengar gitu, dan mereka memang dua-duanya mau ikut saya. Tapi hak asuh anak tidak akan membuat aku menutup pintu untuk ibunya ketemu dengan mereka. Kapanpun, dimanapun mau ketemu silahkan. Tidak akan ada larangan, tidak akan menyulitkan untuk anak-anak ketemu dengan ibunya ataupun ibu-ibu ketemu anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh. Kan aku memang katanya nggak usah masuk supaya new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari. Sebenarnya nggak tahu ya, aku memang udah merasanya harus keluar aja demi apa ya? Demi kebahagiaan aku sendiri juga. Iya, jadi kan anak-anak sudah lebih besar dan kan tujuannya juga udah dipikirkan bahwa kita tetap jadi good parents untuk anak-anak. Ya kita nggak bisa bersama lagi aja, aku dan Ari, tapi tetap bisa jadi good parents. Bisa kok, pasti bisa. Sebagai informasi, Ari Wibowo mengajukan permohonan cerai pada 3 April 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari pernikahan mereka selama 17 tahun, keduanya dianugerahi 2 anak laki-laki, Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Ya jujur emang komunikasi antara saya dengan Inge sangat terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena kan memang ini adalah hal yang pertama kali loh buat saya pertama kali nikah, ini juga pertama kali cerai. Buat istri saya pun sama, ini adalah pernikahan pertama dan ya sayang sekali ini adalah perceraian yang pertama. Tapi apapun yang terjadi ya kita tetap ingin ini berjalan semua dengan baik.